Quran surat An-Nisa ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa takhuzunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya padahal telah berpadu sebagian kamu kepada yang sebagian. Ayat yang berupa pertanyaan ini bagi orang yang beriman hendaklah menjadi pengertian yang mendalam. Tidak ada lagi kata-kata yang lebih halus daripada ini untuk orang yang beriman. Sampai hati kamu mengambil kembali, padahal sudah sekian lama kamu bersuami istri dengan dia, telah berpadu, telah engkau pakai dia dan telah dipakainya engkau. Tidakkah engkau ingat bahwa sekian lama engkau berkasih mesra dengan dia, engkau sebagai laki-laki dan dia sebagai perempuan? Apalah harganya barang-barang itu jika diingat bahwa sari istrimu telah engkau ambil? Apatah lagi akan menjadi dosa lebih lagi mengejutkan jika kelak barang-barang itu akan engkau hadiahkan pula kepada istrimu yang baru. Ditambah lagi Allah dengan peringatan yang lebih mendalam. Dan telah mereka ambil dari kamu janji yang berat. Memang setengah orang yang hendak mendirikan rumah tangga, terutama pada zaman modern ini, telah mengikat janji terlebih dahulu bahwa mereka akan hidup sehidup semati, bahkan meskipun sejak zaman dahulu sebelum kaum perempuan pandai menyatakan perasaan hatinya kepada bakal suami, semua lisanul hal, perkataan tentang keadaan menunjukkan bahwa mulai pernikahan diikatkan janji telah dipadu. Bila seorang perempuan telah mengetahui si fulan akan suaminya, diterimanya itu dengan hati syukur dan mengharaplah dia hidupnya akan bahagia dengan bakal suaminya. Dengan senang hidupnya dengan kedua ayah bundanya. Sekarang hidup yang demikian dilepaskannya karena ingin hidup yang lebih berbahagia dengan bakal suaminya. Badan dan nyawalah yang diserahkannya kepada suaminya. Bila runtuh kota Melaka, pagan di Jawa betah ditarahkan. Jika sungguh bagai dikata badan dan nyawa beta serahkan. Kehormatannya diberikan kepada suaminya. Si suami pun telah menyerahkan diri menyambut nasibnya dan meminta hidup berumah tangga. Dalam khayalnya akan hidup rukun sampai mati salah seorang. Sekarang tiba-tiba hancur segala harapan itu. Dia diceraikan dan barang-barangnya diambil pula. Sungguh perbuatan ini amat nista, bukan perangai orang beriman. Yang akan berbuat begini hanya orang jahiliyah atau orang yang mengakui Islam, padahal budinya budi jahiliyah. Sayyid Rashid Ridho telah menuliskan tafsir ayat ini secara romantis. Bagaimana engkau sampai hati mengambil barang kepunyaannya yang dahulu telah engkau berikan kepadanya, padahal engkau telah pernah bersatu padu dengan dia, menurut yang ditempuh oleh tiap-tiap suami istri, sehingga tercapailah arti yang sebenarnya persuami istrian. Yang satu telah memakai yang lain sehingga seakan-akan kamu berdua tidak akan berpisah lagi untuk selama-lamanya. Dari persatu paduan itu menurunlah anak, dan anak itu adalah paduan darah sari kamu berdua. Adakah pantas sesudah mencapai puncak kebahagiaan yang demikian, lalu kamu yang laki-laki yang datang lebih dahulu dan menghubungi lebih dahulu, kamu yang memutuskan hubungan besar itu, lalu kamu sebagai orang yang kuat mengambil barangnya dari tangannya karena ingin akan dipergunakan untuk yang lain. Lalu Syed Rashid Ridho menyalinkan sebuah syair Arab menggambarkan suasana perceraian yang amat menyedihkan. Telah pernah kita selapik seketiduran berdua,
Tak ada orang ketika dia antara kita. Laksana dua ekor burung merpati sama bertengker. Atau laksana dua dahan berpalun. Apakah sesudah pertemuan yang begitu mesra dan kasih telah tertumpah keseluruhannya, apakah pantas engkau tinggalkan daku seorang diri, begini sunyi, begini sepi? Teringat pula penulis tafsir ini pantun Talibun Minangkabau yang dipantunkan oleh seorang istri yang diceraikan suami hanya karena si suami ingin mencari yang baru. Dahulu ramai pekan Ahad, rang jual talang kami beli, rang jual ke Bukit Tinggi, kiri di Surih buah pala, alangkah rimba padi Jambi. Dahulu kata semupakat, bukitlah sama kita daki, lurahlah sama diterjuni. Kini diganjur surut saja, alangkah hibah hati kami. Bila kita bertemu ayat-ayat langsung dari Al-Quran, amat mendalam pesan yang ditinggalkan di dalam hati kita. Betapa halus Al-Quran mendidik budi dan kemesraan rumah tangga. Jauh bedanya daripada kita hanya membaca peraturan-peraturan yang kaku dan gersang dalam kitab-kitab fikih. Dalam surah Al-Baqarah ayat 229 telah dibayangkan pula bagaimana jika terjadi pihak perempuan sendiri yang menyerahkan harta bendanya sendiri kepada suaminya, walaupun harta itu dahulunya adalah hadiah suami juga. Ini dapat berlaku jika perempuan itu sendiri yang menebus talak, yang dinamai